Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Taufik Hidayat. Saya akan menjelaskan materi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Apa yang dimaksud dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOP? Hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya atau hak ECOSOP adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindung dari martabat dan kesejahteraannya. Peran negara dalam Deklarasi Wina 1993 menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menegakkan HAM termasuk hak-hak ECOSOP. Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak ECOSOP karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional. Hak ECOSOP memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, ada 3 alasan yang menyebabkan hak-hak ECOSOP mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yaitu yang pertama adalah hak ECOSOP mencangkup berbagai masalah paling utama yang dialami oleh manusia sehari-hari, seperti makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, perumahan yang layak, yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok atau basic necessities bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, hak ECOSOP tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya, di mana interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya, hak untuk memilih dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak dapat untuk mencukupi biaya sekolah. Yang terakhir, hak ECOSOP mengubah kebutuhan menjadi hak-hak dasar atas keadilan dan martabat manusia. Hak ECOSOP memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim atau right to claim, dan bukannya sumbangan yang harus didapat atau charity to receive. Apakah komitmen Indonesia dalam memenuhi hak-hak ECOSOP? Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak ECOSOP. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuknya Indonesia. Ratifikasi menuntut kewajiban kepada negara setahun setelahnya untuk menyesuaikan semua aturan dengan hak-hak ECOSOP. Dalam jangka waktu 2 tahun setelah ratifikasi, diterapkan penyerahan laporan kepada Komisi PBB untuk ECOSOP mengenai kemajuan yang telah dicapai. Hal-hal yang diatur dalam kovenan UC, bagian pertama memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagian kedua memuat kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan dasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. Kovenan hak ECOSOP yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagian kedua memuat kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasarkan pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. Bagian yang ketiga memuat jaminan hak-hak warga, yaitu yang pertama hak atas pekerjaan, hak atas mendapatkan program pelatihan, hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak membentuk serikat buruh, hak menikmati jaminan sosial, hak asuransi sosial, hak menikmati perlindungan pada saat yang telah melahirkan, hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, perumahan, hak terbebas dari kelaparan, hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, hak atas pendidikan termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma,
hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat dari kemajuan ilmu, pengetahuan, dan aplikasinya. Bagian keempat memuat kewajiban negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak ECOSOC ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan ECOSOC. Bagian kelima memuat ratifikasi negara, di antaranya banyak hak yang dimuat dalam hak-hak ECOSOC. Ada hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhnya hak-hak ECOSOC, yakni hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Mungkin ini aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.